Sebagai kreator YouTube, baik itu yang pemula, menengah, ataupun yang sudah senior, pasti ya bertanya-tanya terkait bagaimana YouTube tuh memilih video untuk dipromosikan. Kemudian apakah channel yang sudah dimonetisasi itu lebih diunggulkan untuk dipromosikan ke banyak orang, dan seberapa penting sih tag. Nah, mungkin di video kali ini saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan di atas ya, sekaligus ya memberikan informasi terupdate terbaru terkait sistem algoritma YouTube terbaru, sistem rekomendasi terbaru, serta sistem penelusuran terbaru yang dikeluarkan oleh YouTube kreator itu sendiri. Dan mungkin dia akan berbagi tips bagaimana sih caranya agar video kita tuh mudah ditemukan di YouTube ya. Pertama, bagaimana cara YouTube memilih video untuk dipromosikan? Baik itu mungkin yang di halaman beranda YouTube, di penelusuran, ataupun yang sudah direkomendasikan. Jadi, sistem rekomendasi YouTube tuh akan menemukan video untuk ditonton, bukan menemukan penonton untuk video. Oke, saya ulang lagi takut kalian belum paham. Jadi, sistem rekomendasi YouTube tuh akan menemukan video untuk ditonton, bukan menemukan penonton untuk video ya. Video tidak ditampilkan ataupun dipromosikan berdasarkan algoritma YouTube, tapi ditampilkan untuk setiap pengguna ketika mereka tuh mengunjungi YouTube itu sendiri. Tujuan sistem penelusuran dan penemuan YouTube adalah ya untuk mencocokkan penonton ke video yang kemungkinan mereka tuh tonton dan nikmati, sehingga setiap rekomendasi dari setiap channel itu pasti akan berbeda-beda ya. Video diberi peringkat berdasarkan ratusan sinyal, yang sebagian besar itu dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama mungkin dari personalisasi penonton, ataupun ketika penonton itu mengunjungi YouTube, itu yang pertamanya. Yang keduanya dari performa video yang mungkin channel-channel sudah upload ke YouTube. Dan untuk yang pertama, untuk personalisasi penonton, jadi ketika penonton tuh mengunjungi YouTube biasanya ada 4 pilihan. Yang pertama mungkin ya mereka tuh ingin nonton apa, kemudian yang keduanya video mana ataupun thumbnail mana yang mereka abaikan, dan yang ketiganya thumbnail mana yang mereka tolak ataupun video mana sih yang mereka tolak. Contohnya seperti ini, ada surveinya. Dan mungkin yang keempatnya, seberapa lama sih, seberapa sering sih mereka tuh nonton channel tersebut, mencari topik tersebut, dan mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa membuat penonton itu bisa betah di channel ataupun di video tersebut ya. Sistem YouTube juga akan mempertimbangkan performa video. Mungkin yang pertama, seberapa baik konten itu menarik minat penonton. Jadi usahakan kalian tuh topik apapun yang kalian bahas, usahakan videonya menarik, bermanfaat, ada keuntungannya, dan pun ataupun ada hiburannya. Yang keduanya berdasarkan apa yang saya sudah sampaikan di atas. Jadi ketika kita mengunjungi aplikasi YouTube, kita tuh pasti ditampilkan beberapa thumbnail di awal kita buka aplikasi YouTube. Nah, kita tuh pilihannya mau nonton thumbnail dalam video tersebut, mau mengabaikannya, ataupun kita tuh mau menolaknya. Dan kalaupun itu nanti ditonton, tuh seberapa lama, seberapa banyak sih bagian video yang ditonton. YouTube itu akan mengamati rata-rata durasi tonton dan presentasi penayangan rata-rata sebagai sinyal untuk memberikan peringkat pada video tersebut. Yang terakhirnya mungkin apa? Apakah penonton itu menikmati video tersebut? Jadi sistem YouTube itu akan mengukur menggunakan berbagai macam sinyal seperti survei ataupun jumlah like ya. Jadi sinyal itu tuh membantu YouTube ya untuk mencari ini kelompok video terbaik yang itu akan dipromosikan, direkomendasikan, ataupun ditawarkan ke lebih banyak penonton di aplikasi YouTube ya. Para kreator YouTube pasti sering bertanya, video jenis mana sih yang paling disukai oleh algoritma? Nah, sebenarnya YouTube itu sendiri itu tidak memiliki pilihan pada jenis video yang dibuat. Jadi topik apapun, video apapun yang kalian buat itu ada algoritmanya sendiri, selama itu tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi sistem YouTube tuh lebih ya mengikuti pilihan penonton. Jadi sehingga ya kalian tuh tidak harus jadi ahli ataupun pakar dalam algoritma dan analisis.
Kalian hanya perlu fokus mengenali penonton kalian dan kesukaan mereka itu apa. Berikutnya, apakah mengubah judul dan thumbnail kita itu bisa merubah peringkat di algoritma? Jawabannya ya, itu bisa. Tapi perubahan ini terjadi karena adanya interaksi baru pada video kita, bukan berdasarkan tindakan kita itu merubah judul dan thumbnail kita. Jadi istilahnya, kalau ada beberapa video di channel kalian yang memang viewernya kurang bagus, itu bisa kalian reset dari tag-nya, judulnya, dan mungkin bisa jadi thumbnailnya bisa kalian rubah kalau memang ada video yang memang kurang ramai viewer dan penontonnya. Tapi kalau memang sudah berhasil ya jangan dirubah ya. Lalu apa sih penyebab kenapa viewer kita, penonton kita itu tayangannya cukup drastis turun di channel kita? Biasanya penyebabnya yang disampaikan oleh YouTube creator tuh ada dua. Yang pertama karena memang mungkin minat penonton tuh kan biasanya berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang keduanya adalah ketika thumbnail kita, video kita direkomendasikan ke banyak orang, biasanya karena memang mereka tuh sudah tahu, akhirnya mengabaikan thumbnail kita itu yang memang sudah direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Jika salah satu video di dalam channel kita tuh performanya kurang bagus, apakah itu akan menghambat perkembangan channel kita? Jawabannya adalah tidak. Yang mungkin biasa contohnya nih, kalian biasa setiap kali upload dapat viewernya 500, 1000, bahkan sampai 10.000. Tapi ketika ada video kalian yang viewernya kurang bagus, itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi perkembangan channel kalian semua. Istilahnya algoritma itu lebih melihat kepada interaksi yang ada di dalam video tersebut. Jadi saat video kita direkomendasikan atau thumbnail kita tuh direkomendasikan, sistem YouTube tuh lebih mementingkan interaksi, bagaimana penonton tuh menyimak video kalian semua. Jadi jangan risau kalau ada video kalian tuh yang performanya yang mungkin ya viewernya kurang bagus ya. Apakah channel yang sudah dimonetisasi itu mempengaruhi video untuk direkomendasikan ke banyak orang? Jawabannya adalah tidak, karena sistem YouTube ataupun sistem penelusuran, penemuan, ataupun rekomendasi itu tuh tidak mengetahui channel mana yang sudah dimonetisasi ataupun yang belum dimonetisasi. Jadi sistem YouTube tuh lebih merekomendasikan video yang paling banyak disukai. Oke, paling banyak disukai. Tapi jika konten itu berisi konten yang tidak pantas, yang itu melanggar pedoman komunitas YouTube ataupun kekerasan sadis, jadi jenis konten itu akan didismonetisasi karena tidak cocok untuk semua pengiklan. Jadi hati-hati buat kalian ya, coba dicek lagi topiknya, topik yang kalian bahas itu apa. Jangan sampai melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan video jenis ini juga tidak akan direkomendasikan ke banyak orang karena tidak cocok untuk semua penonton ya. Apakah kita itu harus mengupload video setiap hari atau 1 minggu sekali? Jadi begini jawabannya. Sistem YouTube itu tidak ada algoritma khusus terkait hal ini. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ada hubungannya dengan rentan waktu antara upload video. Jadi YouTube itu lebih menyarankan agar kita itu menjaga penonton agar tidak jenuh. Jadi istilahnya kalau memang kalian tuh ingin menyenangkan penonton kalian, ya usahakanlah untuk awal-awal sebagai kreator pemula itu kalian harus banyak upload video. Karena apa? Agar membantu channel kalian tuh lebih banyak direkomendasikan videonya ke banyak orang. Dengan begitu, dengan banyaknya video akan lebih mudah orang tuh menemukan channel kita ya.